Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Widiasari, NIM 18.030.10.17. Saya dari manajemen 5A Pagi. Saya akan menjelaskan 4 materi pada video kali ini. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Dan yang keempat, anggaran beban operasi. Yang pertama, anggaran penjualan, yaitu anggaran yang disusun secara sistematis yang akan dinyatakan dalam satuan mata uang dari produk yang akan dijual pada periode tertentu dan jumlah barang yang akan jadi yang ingin dijual akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Penyusunan anggaran penjualan mengharuskan perusahaan untuk menentukan jumlah unit yang akan dijual dan harga jualnya untuk dalam satu periode anggaran. Dalam memperkirakan anggaran penjualan ada 4 metode. Yang pertama, metode rata-rata bergerak atau moving average. Yang kedua, metode trans moment. Yang ketiga, metode perkiraan asosiatif regresi dan analisis korelasi. Yang keempat, metode analisis industri. Saya akan mengambil contoh kasus membuat anggaran penjualan di buku anggaran penerbit Salemba 4 di halaman 11. Mengenai PT FJI. PT FJI yang berdiri pada tahun 2000 adalah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Produk andalan perusahaan adalah seperangkat kursi tamu dan lemari dari kayu jati. Dalam rangka menyusun anggaran induk untuk bulan Januari 2009, PT FJI mengumpulkan data-data tentang jumlah unit kursi tamu dan lemari yang diperkirakan akan dijual selama tahun 2009. PT FJI juga memprediksi harga yang akan dikenakan untuk setiap produk yang akan dijual di tahun 2009. Penjualan produk pada tahun 2008 untuk kursi sebanyak 8.000 unit dengan harga 5 juta per unit dan lemari sebanyak 10.000 unit dengan harga 3 juta per unit. Untuk bulan Januari 2009, manajemen PT FJI menargetkan kenaikan penjualan dalam unit untuk kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10% harga per unit untuk bulan Januari 2009 sama dengan harga jual di bulan Desember 2008. Jadi dalam penyusunan anggaran penjualan harus ada format seperti ini, di mana di dalam format itu ada penjualan barang jadi dalam unit dikalikan harga jual, terus ada penjualan barang jadi. Langkah yang kedua, menghitung penjualan dalam unit untuk produk kursi dan lemari di bulan Januari 2009. Menggunakan data penjualan bulan Januari 2008 ditambah dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Penjualan bulan Januari sama dengan penjualan bulan Desember dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januari. Jadi, penjualan unit untuk kursi dan lemari di bulan Januari 2009 adalah kursi 8.000 dikali 1 ditambah 20%, jadi 9.600 unit. Lemari 10.000 dikali 1 ditambah 10% sama dengan 11.000 unit. Yaitu langkah yang ketiga, menghitung penjualan untuk seluruh produk dengan mengalihkan penjualan dalam unit dengan harga jual. Penjualan sama dengan penjualan unit dikali harga jual per unit. Jadi penjualan kursi 9.600 dikali 5 juta sama dengan 48 miliar. Penjualan lemari 11.000 dikali 3 juta sama dengan 33 miliar. Jadi kita harus memasukkan perhitungan ke tabel anggaran penjualan. Jadi 9.600 itu masuk ke kursi dan 11.000 itu masuk ke lemari atau produk B. Dikalikan harga jual. Jadi 9.600 itu dikalikan harga jualnya per unit. Tadi kan untuk kursi kan 5 juta per unitnya. Jadi 9.600 dikali 5 juta. Sedangkan lemari 11.000 dikali per unitnya 3 juta. Dan hasilnya untuk kursi 9.600 dikali 5 juta sama dengan 48 miliar dan lemari sebanyak 33 miliar. Jadi dijumlahkan sebanyak 81 miliar. Baik, materi yang kedua saya akan menjelaskan
anggaran produksi, yaitu anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Tujuan anggaran produksi, yang pertama menunjang kegiatan produksi, yang kedua mengetahui barang yang harus diproduksi, yang ketiga menjaga tingkat persediaan. Ada dua kebijakan tingkat produksi. Yang pertama, kebijakan stabilisasi produksi. Yang kedua, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Saya akan mengasih contoh di halaman 51, yaitu pada PT Asia Bangkit memproduksi dua jenis makanan kecil, yaitu kacang sukro pedas dan kacang sukro manis. Berikut ini adalah perkiraan penjualan untuk produk persediaan akhir dan persediaan awal setiap produk untuk bulan Januari 2008. Jadi kita harus menyusun anggaran produksi. Yang pertama sudah diketahui nama produk, penjualan, persediaan akhir, persediaan awal. Jadi sukro pedas penjualannya 80.000, persediaan akhirnya 2.000, persediaan awalnya 10.000. Sukro manis penjualannya 40.000, persediaan akhirnya 20.000 dan persediaan awalnya 40.000. Jadi format dalam anggaran produksi untuk bulan Januari ada penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, dikurangi persediaan awal barang jadi, jumlah barang jadi yang diproduksi. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan anggaran biaya produksi. Adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dikelompokkan menjadi 3 subbab anggaran. Yang pertama, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead produksi. Saya akan mengasih contoh pada PT BAJ, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek DW. Pada akhir bulan November 2016, manajemen PT BAJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja. Untuk menyusun anggaran produksi untuk bulan Januari 2017, nama anggaran produksi harus di dalam format ada penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, dikurangi persediaan awal barang jadi, jumlah barang jadi yang diproduksi. Jadi, adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan 1 buah kancing itu 1.500. Jadi seperti ini dalam memasukkan jumlah yang tadi di format ini. Yang terakhir yaitu anggaran beban operasi, yaitu beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum beban operasi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan yang kedua beban administratif. Dalam anggaran beban operasi ada tiga beban operasional. Yang pertama, beban operasional bersifat tetap, beban operasional bersifat variabel, yang ketiga beban operasional yang bersifat semi variabel. Sekian dari video yang saya jelaskan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.